Pemirsa, kondisi kabel semrawut kerap menimbulkan kebakaran dan membahayakan pengguna jalan. Petugas pun menertibkan 1 km kabel semrawut di Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Keberadaan kabel semrawut di jalan raya kerap membahayakan. Tak jarang, kabel semrawut sering menimbulkan kebakaran, membahayakan keselamatan pengguna jalan, juga merusak keindahan pemandangan. Petugas Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat menertibkan kabel semrawut di Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng. Petugas menurunkan kendaraan operasional mainlift untuk memutus rangkaian kabel sepanjang 1 km. Setelah ditertibkan, jaringan kabel fiber optik akan direlokasi menjadi jaringan kabel bawah tanah. Jalur ini sesungguhnya beberapa meter sebelumnya sudah dilakukan penurunan ya, dan sudah ditanam di tempat yang memang sudah disiapkan oleh Suku Dinas Bina Marga, dan dilanjutkan hari ini lebih kurang hampir 1 kilo ya, 1 kilometer lagi di sepanjang Jalan Hos Cokro Aminoto ini. Maka kita lihat kabel-kabel udara fiber optik yang ada ya akan sama-sama kita turunkan. Pemindahan kabel optik udara ke jaringan bawah tanah ini akan dilakukan secara bertahap. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Keributan antara penagih utang dan warga Cikalong Wetan, Bandung Barat berakhir tragis. Seorang warga tewas akibat mencoba melerai pertikaian. Dia tak, sayang, jadi bukti ya. Kami dia tak, ya, laporkan. Ribut antara kelompok pemuda dengan warga pecah di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Insiden ini menyebabkan 1 warga meninggal usai berupaya melerai pertikaian antara 2 kelompok. Keributan bermula dari penagih utang Bang Emok menagih di salah satu rumah. Namun saat bertemu warga lain terjadi perdebatan hingga berujung adu fisik. Salah seorang warga yang melerai meninggal, diduga setelah ditendang oleh salah satu penagih utang. Menurut keluarga, korban memiliki riwayat penyakit jantung. Korban sampai saat ini masih kami data karena jumlahnya sampai saat ini sudah ada 5 korban dan 5 orang yang sudah diamankan. Masing-masing peran dan kaitan dengan masalah apa berbuat apanya masih kami dalami. Saksi-saksi masih dilakukan pemeriksaan dan tentunya nanti ke depan akan kami sampaikan lebih lanjut. Polisi menangkap 5 penagih utang yang diduga sebagai pelaku keributan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. 4 kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pagi tadi. Terakhir, Amar Zoni ini terungkap mengedarkan narkoba di dalam rutan Salemba. Empat kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Amar Zoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami artis Irish Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amar Zoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas super maksimum security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amar Zoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi, justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka, kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, Gubernur Banten Andra Soni mempertemukan Kepala SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak Banten Dini Fitri dengan murid yang terpergok merokok di sekolahnya. Keduanya saling menyampaikan permintaan maaf. Ya, Bu Siti kasih inspirasi lagi ya, jangan lupa Bu Siti, jangan rajin. Andra Soni, Gubernur Banten memfasilitasi pertemuan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMAN 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Sementara orang tua murid menuntut kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Pengennya mas saya kelas sekolahnya nggak di situ lagi Pak. Kalau misalnya di situ nanti anak saya kena mental. Kena mental. Jadi udah nggak mau Bu ya situ ya. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 rumah rusak akibat ledakan tabung gas di perumahan Cengkareng, Jakarta Barat. Dahsyatnya ledakan juga membuat 2 orang terluka. Detik-detik ledakan sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria yang tengah memainkan ponsel di garasi rumahnya terkejut dan menyelamatkan diri saat ledakan terjadi. Kencangnya ledakan membuat pagar dan tembok rumah hancur. Puing-puing dampak ledakan juga berterbangan. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi menyebut ledakan akibat pemasangan regulator gas tak sempurna sehingga sebabkan kebocoran. Akibat peristiwa ini 2 orang terluka, 1 orang merupakan lansia pemilik rumah dan alami luka bakar hingga 70%. Sementara sampai dengan sore hari ini untuk korban yang dibawa ke rumah sakit ada 2 orang perempuan, ES pemilik rumah yang korban awal itu berusia 73 tahun, kemudian satunya lagi tetangga yang tertimpa puing. Inisial FF, WF umur 47 tahun. Mohon izin untuk ES hasil identifikasi awal untuk luka bakar itu sekitar 70%. Selain korban luka, 5 rumah juga dilaporkan rusak terdampak ledakan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.